Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang permasalahan pendidikan di masa pandemi. Yang kita ketahui, sejak akhir bulan Maret lalu, Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim telah menetapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem pembelajaran daring. Tentu ini adalah wajah baru di dunia pendidikan, khususnya di Indonesia sendiri. Dengan adanya sistem pembelajaran baru ini, tentu banyak sekali menimbulkan permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan pendidikan di masa pandemi. Yang pertama adalah masalah alat komunikasi dan informasi. Di masa pandemi, pembelajaran dialihkan ke sistem online atau pembelajaran jarak jauh yang sangat membutuhkan alat komunikasi dan informasi. Karena sebagian besar pembelajaran jarak jauh dilakukan melalui daring atau online, maka diperlukan alat komunikasi dan informasi yang memadai. Sayangnya, saat ini masih ada beberapa orang yang belum memiliki alat komunikasi dan informasi yang memadai, sehingga proses pembelajaran jarak jauh kurang maksimal. Permasalahan yang kedua adalah akses jaringan. Kondisi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan dan terpencil. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pembelajarannya. Keterbatasan akses internet membuat pembelajaran jarak jauh menjadi sulit dilaksanakan. Sebanyak 7.593 lembaga baru memperoleh akses jaringan sehingga diperkirakan sebanyak 482.471 siswa pada sekolah tersebut tidak memperoleh jaringan internet atau tidak melakukan pembelajaran daring. Permasalahan di poin selanjutnya yaitu permasalahan kuota jaringan atau kuota internet. Pembelajaran daring membutuhkan kuota internet yang cukup besar, dan ini sangat membebani peserta didik maupun orang tua peserta didik. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ini juga berdampak besar bagi sendi-sendi kehidupan termasuk ekonomi. Adanya berbagai hambatan dalam pembelajaran jarak jauh secara daring tersebut, maka berbagai pihak, baik organisasi, profesi guru, pengamat pendidikan, politikus, dan berbagai elemen lainnya, mendesak agar pemerintah dalam hal ini, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan terobosan agar bisa menyediakan kuota internet gratis untuk menunjang pembelajaran daring selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Selain mengeluhkan gangguan selama belajar daring, warga juga terbebani dengan biaya pulsa internet untuk belajar daring. Permasalahan pendidikan daring yang keempat adalah tugas. Banyaknya peserta didik yang mengeluh akan tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar dengan berbagai macam alasan. Seperti tugas-tugas yang diberikan cukup banyak dibandingkan ketika luring atau tatap muka. Selain itu, tugas yang diberikan tidak sesuai dengan materi yang ada. Nah, permasalahan pendidikan di Indonesia yang terakhir yaitu keefektifan waktu. Maksud dari keefektifan waktu di sini yaitu ketika guru atau dosen tidak bisa menghadiri atau tidak bisa mengajar pada jam pelajaran atau jam kuliah. Nah, pada saat itu para guru atau para dosen meminta untuk mengganti jam pelajaran atau jam kuliah di lain waktu atau di lain jam. Tetapi mereka atau beliau-beliau tidak tidak menjanjikan kapan waktu tersebut. Dan kebanyakan para guru atau para dosen suka mendadak saat menginfokan jam pelajaran pengganti atau jam kuliah pengganti. Nah, di situ yang menjadi permasalahan karena para murid atau mahasiswa itu memiliki kesibukan juga di rumah dan kita perlu kesepakatan untuk kapan waktunya pengganti jam pelajaran. Karena biar sama-sama enak, biar sama-sama bisa mengikuti pelajaran atau kuliah pengganti tersebut. Karena mahasiswa juga
karena mahasiswa atau murid itu masih belajar di rumah dan masih tinggal di rumah, jadi masih memiliki kesibukan di rumah, dan kadangkala juga tiba-tiba ada acara mendadak atau informasi dari saudara atau tetangga mendadak. Bisa juga ada masalah pribadi yang mendadak gitu. Jadi permasalahannya yaitu tidak menentunya guru atau dosen dalam menentukan jam kuliah atau jam pelajaran pengganti. Seperti itu. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, pembelajaran daring juga menimbulkan beberapa dampak. Dampak pembelajaran daring yang pertama yakni kurang tanggung jawab terhadap tugas, waktu bermain, dan sekolah. Yang kita ketahui, anak-anak sekarang lebih memilih waktu bermain daripada mereka mengerjakan tugas. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, dengan sistem pembelajaran online seperti ini, mereka lebih memilih acuh terhadap sekolahnya dan mereka mengira waktu mereka itu seperti sedang libur sekolah. Padahal sebenarnya mereka tetap harus menjalankan sekolah seperti biasa walaupun secara online. Dan mereka banyak yang lalai sekali terhadap tugas-tugasnya karena merasa mereka tidak terlalu nyaman dengan sistem pembelajaran online tersebut. Tentu hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari orang tua, pemerintah maupun instansi pendidikan terkait. Dampak pembelajaran daring yang kedua adalah tingkat kemalasan siswa yang bertambah. Ketika seorang anak tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka saat ia dihadapkan dengan pembelajaran online yang sebagian besar dilakukan secara mandiri, ia cenderung lebih malas dan menyepelekan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dampak pembelajaran daring yang ketiga adalah putusnya sekolah. Pola belajar jarak jauh dengan sistem daring menyebabkan siswa tak bisa belajar berkesinambungan karena kendala akses internet dan lainnya. Salah satu dampaknya adalah siswa putus sekolah. Siswa terpaksa berhenti sekolah karena masalah ekonomi keluarga atau bekerja untuk bertahan hidup demi keluarga di masa krisis pandemi COVID-19 ini. Di antaranya ada yang bekerja menjadi ART, bekerja di sawah, beternak, maupun bekerja di laut. Sehingga mereka terbiasa menerima uang yang dikhawatirkan mereka tidak mau sekolah lagi. Selain itu, mayoritas dari mereka yang putus sekolah ditenggarai frustasi karena tidak bisa mengakses pembelajaran daring. Selanjutnya, yaitu dampak pembelajaran daring. Itu melanjutkan dari pemateri sebelumnya pada poin yaitu stres hingga bunuh diri. Baru-baru ini beredar kabar, yaitu di sosial media, pada tanggal 17 Oktober ditemukan siswi SMA bunuh diri, yang mana siswi tersebut diketahui tidak bernyawa lagi di bawah kolong tempat tidurnya. Di dekat korban ini ditemukan dua hal, yaitu handphone dan gelas teh yang berisi cairan, yang diduga itu adalah racun. Ada yang menduga itu racun serangga, dan ada yang menduga juga itu adalah racun rumput. Dan setelah diselidiki, di handphonenya ada rekaman video detik-detik siswi tersebut bunuh diri dengan meminum racun tersebut atau meminum cairan tersebut. Dikabarkan siswi tersebut depresi akibat tugas-tugas yang menumpuk dan koneksi di kampungnya yang tidak stabil atau tidak bagus. Dampak pembelajaran daring yang kelima adalah kurangnya pemahaman dalam suatu materi yang disampaikan. Tidak dapat memahami materi yang disampaikan karena kondisi sinyal dan juga keterbatasan media yang ada. Bahkan tidak sedikit yang kebingungan memahami materi yang diajarkan. Dampak pembelajaran daring yang terakhir yaitu kurang efektifnya pembelajaran online. Mengapa? Karena pembelajaran online itu membutuhkan Zoom ataupun Gmeet, ataupun bahkan hanya menggunakan via WA. Nah, disitulah pembelajaran sangat tidak efektif. Kenapa? Karena saat via Zoom ataupun Gmeet itu memerlukan jaringan yang sangat-sangat lancar. Kenapa sangat lancar? Karena saat membuka aplikasi lain pun kita masih bisa lancar, tetapi saat Zoom atau Gmeet itu kadang nyandet atau bahkan terputus gitu, dan penjelasan dari dosen atau gurunya jadi kayak nggak jelas, kayak tiba-tiba
dari A tiba-tiba ke C kayak gitu. Nah, itu yang jadi kurang efektif dalam pembelajaran online. Yang kita butuhkan yaitu penjelasan secara langsung yang lancar dan tidak terhambat oleh jaringan. Karena saat ini memang, apalagi saat ini mau memasuki musim hujan dan kebanyakan jaringan itu trouble. Karena awal-awal musim hujan pun kebanyakan listrik dipadamkan. Karena untuk keamanan begitu. Nah, kesimpulan dari permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu sistem pendidikan daring di Indonesia sudah optimal, tetapi banyak yang harus ditingkatkan, terutama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Juga sudah semestinya bahwa pendidikan yang baik, layak, nyaman, dan tidak membebankan diberikan kepada anak-anak Indonesia, agar tidak ada lagi dampak-dampak dari pendidikan, terutama di masa seperti saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.